Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul Karamin, Ma'asyiral ulama al-fudala, Ma'asyiral asatidha al-kurama, wabil khusus seluruh jajaran kepengurusan pesantren Darus Syahadah yang dirahmati Allah. Kita mengucapkan kepada beliau-beliau yang sore hari ini berkenan mengadakan satu acara atau kegiatan silaturahim di antara kita dari berbagai macam ormas atau juga pemahaman, namun masih tetap dalam lingkup Islam. Alhamdulillah, tentu sangat membahagiakan diri kita kalau kita masih bisa duduk bersama. Mudah-mudahan ini bukan untuk pertama dan terakhir kali, tapi kita bermohon mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan inayah kepada kita sehingga kita sering duduk bersama dengan sesama muslim yang jelas ingin menyatukan kalimat tauhid sebagaimana disampaikan oleh dalam pembukaan tadi. Mudah-mudahan Allah menolong kita. Hanya Allah yang mampu menolong kita, membimbing kita untuk bersatu. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, para ulama, para cendekiawan yang hadir, para ustaz. Sebenarnya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam itu bukan sekarang terjadi, bahkan di kalangan para sahabat pun terjadi. Ya, sunnatullah semacam itu. Sayyidina Abu Hurairah berbeda pendapat dengan Siti Aisyah dalam cara memahami apakah kelak seseorang itu sebagai hamba Allah tatkala masuk surga itu bisa ru'yatullah, melihat Allah, atau tidak bisa. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan berpendapat bisa, tentu dengan dalil-dalil yang beliau kemukakan, yang beliau fahami. Sedangkan Siti Aisyah mengatakan tidak bisa, tentu dengan pemahaman beliau. Yang kedua, pokok ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi ketokohannya, keilmuannya, sama-sama terbanyak meriwayatkan hadis. Siti Aisyah tatkala Nabi sudah wafat, maka beliau termasuk dari sentral dari tata cara memahami agama. Para sahabat seringkali kalau mendapati suatu permasalahan di masyarakat ini mudah tidak bisa menyelesaikan, maka mereka datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya, "Wahai Ummul Mukminin, apa pendapat engkau tentang masalah ini dan itu?" Tatkala dijawab oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, maka rata-rata para sahabat taslim menerima. Karena apa? Siti Aisyah dikenal sebagai wanita yang jenius. Ya, sampai sekarang nggak ada yang mengalang-aling Siti Aisyah. Beliau seorang ibu rumah tangga. Dia nyuci baju, yang goreng kalau di Boyolali barangkali goreng tempe, goreng tahu. Kalau zaman sebut saya nggak tahu goreng apa. Tapi beliau adalah seorang yang jenius, menghafalkan 1000 lebih hadis. Dan bukan hadisnya ini bukan hadis yang pendek-pendek. Kita aja suruh menghafalkan 101 hadis. Mungkin waktu kita mondok sekarang sudah lupa gitu. Ini Siti Aisyah tidak begitu. Jenius luar biasa. Karena itu diakui sebagai seorang yang alimah luar biasa. Ilmu-ilmu dari beliau dijadikan rujukan para sahabat. Hebat banget. Tapi berbeda pendapat dengan Sayyidina Abu Hurairah. Ya,
itu rajanya ahli hadis, tak ada yang lebih dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tapi dalam satu masalah seperti tadi itu berbeda pendapat. Pertanyaannya, apakah perbedaan pendapat antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjadikan pertengkaran, permusuhan? Tidak. Ternyata tidak. Artinya dua belah pihak ini mempunyai keyakinan sendiri-sendiri. Mungkin di antara kita juga begitu. Boleh kok kita berbeda pendapat, tidak ada yang larang. Tidak ada yang larang kita berbeda pendapat. Tapi ada tapinya. Apa tapinya? Perbedaan pendapat. Saya meyakini sesuatu, tentunya saya harus mengkonsolidasikan pemahaman saya kepada orang-orang yang sepaham dengan saya. Bapak mempunyai pemahaman yang lain, konsultasikan kepada orang-orang yang percaya sesuai dengan kepercayaan Bapak. Kalau diadu, ini jadi masalah. Kalau diadu jadi masalah. Ya. Maka karena ini banyak dari ormas-ormas, ya tentu cara memahami suatu permasalahan yang berbeda. Saya tadi di kalangan remaja putri atau santri putri saya terangkan, tapi tidak apa-apa, saya ulangi karena ingin kita, oh begitulah gitu ya. Kadang-kadang suatu hal yang sebenarnya ini dipahami tapi kadang-kadang kurang dipikirkan. Orang NU kalau datang hari Lebaran, Idul Fitri dan Idul Adha, mereka mengatakan kami akan sholat di masjid. Sedangkan kawan-kawan Muhammadiyah mengatakan kami akan sholat di lapangan. Betul ya? Pertanyaan, siapa sih yang benar di antara keduanya ini? Dua-duanya benar, tidak salah loh. Loh kenapa? Itu dari satu masalah, cuman punya pemahaman yang berbeda di dalam melihat satu masalah. Contoh, zaman Nabi SAW, namanya masjid itu adalah lapangan atau tanah lapang yang dikitari pagar. Wakofnya wakaf masjid, bentuknya bentuk lapangan. Maka orang NU mengatakan kami sholat di masjid, mengikuti Nabi Muhammad, ini jejak utama mengikuti Nabi Muhammad. Ya bener, wakofnya wakaf masjid. Kata kawan Muhammadiyah, kami di lapangan karena Nabi sholatnya di lapangan. Ya bener, wong masjidnya masih berbentuk lapangan. Nah, kalau kita memahami gitu kan selesai. Betul ya? Sudah gak ada lagi ribet itu. Maka saya sebagai orang NU, saya katakan ayo adik-adik orang NU kita sholat Idul Fitri di masjid. Tidak salah. Kawan-kawan kita yang Muhammadiyah mengatakan ayo jamaah Muhammadiyah kita sholat di lapangan. Yang sholat di masjid ya mestinya, ya saya itu kan masjid di zaman dulu berbentuk lapangan. Jadi oke-oke saja lah. Ya mestinya begitu. Nah ini kalau kita memahami suatu permasalahan dengan suatu yang luas, insya Allah sih yang aman-aman saja di kalangan umat Islam. Yang enggak bisa ini kan begini. Yang sholat di masjid mengatakan, kamu yang di lapangan itu enggak ada contohnya. Yang sholat di lapangan mengatakan, loh Nabi itu sholatnya di lapangan kok kamu di masjid. Nah ini yang jadi enggak bisa ketemu. Ya. Baik ya, ikhwan. Sebenarnya apa yang terjadi saat ini terjadi, kita menjadi terpecah-pecah. Saya bicara Indonesia, lalu tadi bicara tentang suatu keilmuan yang kita sadari ya, bahwa memang boleh berbeda pendapat, boleh ya. Bahkan di kalangan para ulama tidak usah yang jauh-jauh ya, seperti zamannya para imam fikih, mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ini satu dengan lain banyak yang tidak sama pendapatnya, betul? Tapi ya, apa ada yang dengar itu? Imam Syafi'i mencaci maki Imam Malik, Imam Malik mencaci Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal mencaci Imam Syafi'i. Ada enggak begitu? Tidak ada. Karena tidak mencaci, ya sudah aman-aman saja. Ya. Saya alhamdulillah belajar pada seorang alim guru saya bermadzhab Maliki. Beliau adalah Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Tapi pulang saya nggak jadi Maliki, saya ini pulang jadi Syafi'i. Tetap saja berangkat jadi Syafi'i, pulang jadi Syafi'i. Padahal guru saya Maliki. Kenapa? Karena guru saya tahu, tidak perlu
Murid-murid saya ini dirubah jadi Maliki tidak perlu. Makanya kami di samping dapatkan pelajaran otomatis dari beliau seorang hadis, tapi kami dicarikan masyayikh, guru-guru Syafi'i, sehingga untuk urusan fikih kami tetap bermadzhab Syafi'i sesuai dengan guru-guru kelas. Itu aja gampangannya. Loh, ini kan bijak namanya. Ya tidak memaksakan kamu ngaji pada saya, pulang harus Maliki. Kalau sudah pulang jadi Maliki, nanti keluarga saya ribut dengan saya. Ya, kan begitu. Ini yang jadi tidak indah. Ini termasuk contoh-contoh yang terjadi, ya. Nah, silakan kita yang berada di ormas-ormas masing-masing dengan apa yang diperjuangkan masing-masing, tidak apa-apa. Setiap ormas, setiap perkumpulan itu mempunyai visi dan misi yang berbeda-beda. Ya, dokter pun demikian kok. Dokter itu kan ada dokter mata, ada dokter gigi, ada dokter telinga, ya, dan dokter dalam, kan gitu. Semua adalah ilmu kedokteran. Masyarakat yang tidak ngerti kesehatan harus hormat kepada para dokter, walaupun kadang-kadang masyarakat itu salah. Ketemu dokter, oh masya Allah Pak Dokter ya, mau tanya Pak Dokter, obatnya sakit perut apa? Ternyata dokternya dokter gigi. Ini kan masyarakat. Nah, kalau dokter gigi mengatakan, oh gini loh, kamu tanya sama dokter ini sahabatku dokter dalam. Ini Pak Dokter, sama kan dokter dalam, saya dokter gigi, ini ada konsultasi, ya kan? Maka jangan saya menjawab, nanti saya kasih antalgin tambah sakit nanti. Nah, maka diarahkan kepada yang lebih mengerti karena memang bidangnya berbeda. Mestinya demikian tokoh-tokoh masyarakat. Jadilah dokter-dokter masyarakat yang bijaksana. Ini bukan bagian saya, ya, itu bagian sebelah sana. Itu kalau dilakukan, ya insya Allah indah. Ya. Nah, ya ikhwan, ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Kondisi zaman sekarang itu hampir sama dengan kondisi zaman penjajahan Belanda. Kenapa demikian? Kita masih ingat, insya Allah bapak-bapak yang hadir di sini saya lihat jarang yang muda, berarti sudah sepuh-sepuh ya, berarti banyak mendengarkan sejarah orang tua kita zaman dahulu. Baik, saya lanjutkan. Ada suatu permasalahan zaman sekarang terjadi, saya katakan hampir mirip zaman penjajahan Belanda di era zamannya Snoek Ogroje. Ada Van der Plas, ada Snoek Ogroje, ada Van Hoots. Ini nama-nama. Siapa sih mereka ini? Snoek Ogroje adalah seorang orientalis murni, kaum orientalis murni dari Belanda ya, Belanda, dan ada di Indonesia. Apa itu orientalis? Yaitu orang-orang barat kafir, orang-orang barat kafir. Saya tanya, kafir atau non muslim? Kafir aja ya, jelas-jelas saja lah ya. Orang kafir yang mempelajari keislaman bukan untuk diamalkan, tapi mau dicari celah mana yang bisa dimasuki. Nah, ini tugasnya orang-orang orientalis. Salah satu dari tokoh orientalis yang ada di Indonesia adalah Snoek Ogroje dan Van der Plas. Van der Plas pernah menjadi salah satu pejabat, mungkin sekarang antara sekelas bupati atau gubernur. Saya tidak paham ya, karena waktu itu kan ada Hindia Belanda dan segala macam. Saya juga tidak mengikuti runtutan. Kalau kita sekarang kan jelas yang paling bawah RT, kemudian RW, kan gitu ya. Kemudian lurah, kemudian camat, kemudian bupati, kemudian gubernur, terakhir presiden, kan gitu. Tapi saya tidak paham itu urusan di Hindia Belanda. Yang jelas pernah jadi pejabat di suatu wilayah, itu Van der Plas. Ya, dia termasuk juga orang orientalis yang memahami keislaman, bukan karena dia ingin masuk Islam, tapi untuk mempelajari gimana sih Islam. Setelah itu ada pendekatan-pendekatan untuk merusak Islam dari dalam. Itulah visi dan misi kaum orientalis ya. Maka sekarang ini ajaran visi misi kaum orientalis dilanjutkan oleh orang-orang liberal sekuler. Dan sekarang ini bermunculan. Ya? Dulu Snoek Ogroje yang pernah saya baca dalam sejarah itu, dia adalah seorang yang cerdas, luar biasa nih. Pandai, cerdas. Dia mempelajari keislaman, bahkan sampai mendapatkan, kalau bahasa sekarang, beasiswa untuk pergi ke Saudi. Dia menghafalkan Quran, dia menghafalkan hadis, dan juga menghafalkan bahasa Arab atau mempelajari bahasa Arab serta bahasa Melayu.
Kenapa ada Melayunya? Ya karena waktu itu yang kuat adalah keislaman orang-orang Melayu, khususnya warga Aceh. Alhamdulillah saya kemarin dari Aceh juga. Ya. Jadi yang namanya Hindia Belanda atau orang Belanda, penjajah Belanda itu kan tidak mau direpoti oleh dalam kutip pemberontak Islam menurut bahasa mereka. Kalau kita mengatakan adalah pejuang-pejuang kemerdekaan. Di Aceh ada Cut Nyadin, ada Cut Mutia, ya. Sebanyak ya. Ada Amir Hamzah, Tengku Amir Hamzah, ada Tengku Hamzah Fansuri, dengan segala macam yang mereka miliki tentunya, dengan pemahaman yang berbeda-beda, ya dah. Tapi mereka adalah pejuang-pejuang Islam. Saya sudah sampai kepada rumah asli milik Tengku Cut Mutia. Ternyata beliau berjilbab. Fotonya itu berjilbab. Tapi ada foto lain produk Belanda yang menggunakan sanggul. Ini rekayasa Belanda. Jadi ada dua foto, yang ini asli, yang ini rekayasa Belanda. Begitu. Nah, kembali lagi, pemerintahan Hindia Belanda melihat bahwa perlawanan umat Islam ini kuat, khususnya di Aceh. Karena itu Aceh termasuk daerah istimewa. Nah, itu kuat sekali. Di sana ada Kesultanan Aceh. Saya ringkas di Aceh saja ya, karena Aceh ya luar biasa perjuangannya ya. Maka pemerintah pusat Hindia Belanda itu senantiasa menggempur Kesultanan Aceh. Tapi luar biasa ini, perlawanan umat Islam tidak surut. Walaupun Hindia Belanda ini yang digempur adalah Kesultanan Aceh, tapi tidak surut. Heran ya. Akhirnya Sunok Hugro yang sudah pandai ya, mempelajari keislaman, mendekat kepada umat Islam, itu memberi informasi kepada juragannya, yaitu orang-orang Hindia Belanda waktu itu. Dikatakan, hai tuan-tuan, sebenarnya di Aceh itu yang berjuang bukan kesultanan murni. Sultan itu yang memerintahkan, tapi yang menggerakkan masyarakat adalah para ulama di Aceh. Begitu. Nah, kalau kita kepingin menggempur Aceh, percuma. Kalau yang digempur di kesultanan percuma. Andai kata hancur, ini yang kuat bukan sultannya, yang kuat ini ulamanya. Jadi bagaimana itu? Ya kita dekati. Setelah kita dekati, ya kita gempur ulama-ulamanya. Itu di tahun pertama, pemerintahan Hindia Belanda pusat masih belum mengindahkan anjuran dari Sunok Hugro-nya. Tapi benar ini, jadi pasukan yang dikirim oleh Hindia Belanda ini selalu kalah. Aneh, kalah, tumbanglah. Maka akhirnya Hindia Belanda ini mengirim satu tokoh yang cukup kuat, namanya Van Huns, ya, Van Huns. Ini bahasa Belanda, saya kadang-kadang juga bacanya salah ini ya. Beda bahasa Inggris, beda bahasa Belanda, ya, kan gitu ya. Kalau di Indonesia dulu saya masih kecil ada gurauan. Apa bahasa Belandanya? Bahasa Belandanya kelapa muda. Entegan katanya. Ya. Entegan, oh tegan gitu ya. Itu bahasa-bahasa gurauan ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, sejak Van Huns ini dijadikan gubernur, barangkali begitu gubernur barangkali saat itu di mana? Di Aceh, maka mulailah pemerintahan Hindia Belanda ini menyadari apa yang dikatakan Sunok Hugro-nya ini ada benarnya. Kenapa? Karena memerintah sendiri Van Huns ini. Van Huns kemudian minta izin kepada pemerintahan pusat Hindia Belanda untuk mengangkat Sunok Hugro-nya menjadi penasehat perjuangan. Nah, dari sini letak awal mula musibah bagi umat Islam. Di sini letak awal musibah di Indonesia. Begitu Sunok Hugro-nya, dia karena pandai, kemudian dia ingin menyatakan Islam. Tapi tipu-tipu ya, tipu. Ya, dia menyatakan syahadat, aku akan bersyahadat. Akhirnya bersyahadat. Nah, sudah setelah bersyahadat, kemudian dapat beasiswa pergi ke Makkah atau pergi ke mana? Saudi, belum masuk Makkah.
Nah, waktu awal masuk di Saudi itu dia menetap di salah satu tempat tokoh Islam karena menyatakan ini orang bagus. Bahkan dia berjanji kami akan membantu perjuangan orang Aceh, kata Senok Nugrohonya. Diterimalah di sana ya oleh salah seorang tokoh Islam. Kemudian menyatakan masuk Islam karena ingin masuk di Makkah. Bukti apa? Bukti bahwa dia menyatakan Islam, maka catatan keislaman itu yang memperbolehkan Senok Nugrohonya sampai ke kota Makkah. Memang kota Makkah tidak boleh dimasuki orang non-muslim, orang kafir, tapi kalau identitasnya Islam ya jadi boleh. Karena itu di zaman Nabi masih banyak kan orang-orang munafik yang hidup di Makkah, ya kan? Karena ya, al-Islam yahkum zahir, Islam itu menghukum yang zahir saja. Maka begitu mendapatkan sertifikat keislaman, bolehlah Senok Nugrohonya ini masuk Makkah. Kemudian dia, ya kalau sekarang selfie lah, barangkali begitu ya, dikirim ke salah satu kawannya yang di pusat pemerintahan Hindia Belanda. Mungkin bahasa saya lebih vulgar begini. Apa yang kirim dia si Senok Nugrohonya? Sir, ya. Mister, aku sekarang berada di depan Ka'bah. Ini orang Islam tidak tahu bahwa aku mempunyai misi. Mereka menyangka aku sudah menjadi Islam. Pandai Pak orangnya Pak. Hafal ini. Sampai di Mekah itu pernah diberi julukan Syekhul Islam tu Batavia. Syekhul Islam tu Batavia. Jadi ini gurunya umat Islam yang berasal dari Jakarta, Batavia, Jakarta, Indonesia. Luar biasa ini. Gelar yang sangat super zaman tersebut. Luar biasa. Kenapa? Saking pandainya menyembunyikan kemunafikannya. Dia adalah intelijen dari Hindia Belanda, yaitu orang-orang orientalis. Apa tujuannya? Tujuannya mengatakan, wahai pemerintahan pusat Hindia Belanda, ini orang Islam ya, kita serang ulama-ulamanya. Jangan sampai ada ulama yang mendengungkan jihad fisabilillah. Jangan sampai umat Islam ini didengungkan pelaksanaan tatbikus syariah. Jangan. Biarkan umat Islam ini berbicara tentang tata cara sholat ya, dan kehidupan akhirat saja. Surga neraka, caranya sholat. Ternyata ini ampun. Orang-orang yang kalangan umat Islam saat itu, tokoh-tokohnya yang bicara tentang penerapan syariat Islam, pada dibunuh dan ditangkap oleh pemerintahan Hindia Belanda. Sehingga ulama-ulama yang lain juga ya resah. Wah, kalau saya bicara syariat, maka akan menjadikan murah. Maka kondisi itu menyebabkan ulama-ulama saat tersebut bahkan menasional lebih senang bicara tentang tata cara sholat, tata cara zakat atau syariat, tata cara ibadah, dan juga tentang kehidupan akhirat. Sedangkan menggunakan jihad ini semua diberendel satu persatu. Itu zaman tersebut. Ya, maka begitu Indonesia mendapatkan rahmat dari Allah, kemerdekaannya, ternyata sudah banyak pengikut Senok Nugrohonya ya, yang berpikiran nasionalis sekuler. Muslim. KTP-nya Islam. Tokoh dalam umat Islam, tokoh. Tapi begitu ada kemerdekaan, perancangan kemerdekaan, kemudian ada di antara tokoh-tokoh ini membuat rancangan Piagam Jakarta yang pada pasal pertama ada kewajiban umat Islam melaksanakan syariat agamanya. Oleh tokoh-tokoh nasionalis sekuler Muslim, saya nggak mengatakan kafir. Kalau kafir ya maklum lah, Muslim tapi beraliran nasionalis sekuler. Ditolak itu Piagam Jakarta. Dengan berbagai macam sejarah yang mungkin diterangkan di sini waktunya ada, tapi ringkas ceritanya begitu. Maka Indonesia pun dibangun dengan pemahaman nasionalis
sekuler, orang-orang yang ingin menerapkan syariat Islam, para ulama-ulama yang berjihad melawan Hindia Belanda, yaitu orang-orang penjajah, menjadikan terpinggirkan. Jadi begini, dari sini kita tahu bahwasanya sekarang zamannya ini sama dengan zaman tersebut. Orang-orang kita kalau meneriakkan syariat Islam itu akan menghadapi kekuatan nasionalis sekuler. Sekuler adalah fasluddin anid daulah, memisahkan antara urusan agama dari kenegaraan. Maka tak jarang kita mendengarkan kawan-kawan kita Muslim, kadang-kadang bukan orang lain, saudara kita, sekandung kita, kadang-kadang mengatakan, sudahlah kalau bicara agama gak usah ngomong politik. Kalau ngomong politik ya gak usah agama, politik saja. Betul? Ini adalah warisan budaya Senok Hobronya. Nah, ya ikhwan, kalau demikian umat Islam sebenarnya walaupun terpisah-pisah, kembali lagi pada asal pembahasan, terpisah-pisah dari di berbagai ormas, semestinya kalau sudah mendapatkan satu lawan, maka harus jadikan lawan bersama. Itu mestinya demikian. Dalam bahasa sekarang, kalau kita melihat tata cara kehidupan umat Islam di Indonesia, yang sudah mulai menjauh dari syariat agamanya, maka harus ada ini, kita harus merebut kekuasaan kemasyarakatan. Saya katakan kekuasaan kemasyarakatan agar masyarakat ini kembali kepada syariat. Kita yang berkewajiban. Kita yang berkewajiban. Dalam bahasa tokoh-tokoh kita sebut rebut dahulu, baru kita ribut. Mestinya begitu. Rakyat Indonesia, hati mereka, keimanan mereka, ayo kita rebut. Kita rebut bersama-sama. Jangan beri kesempatan orang-orang sekuler liberal untuk bermain di tengah masyarakat. Kita rebut. Kalau 99% umat Islam kemudian berpihak kepada penerapan syariat, sudah diterapkan syariat, ya dalam bahasa sekarang NKRI bersyariat, kita memperjuangkannya, kita semuanya bersama-sama, ormas-ormas wajib bersama-sama, kita rebut, kita warnai parlemen, kita warnai pemerintah kita warnai masyarakat kita, semuanya adalah berorientasi pada penegakan syariat, minimal seperti di Aceh. Karena orang Aceh luar biasa, berhasil mengembalikan jati diri mereka setelah hati warga Aceh direbut oleh Senok Hobronya. Sekarang berhasil untuk menerapkan syariat Islam. Rebut dulu. Kalau sudah direbut, ayo kita ribut. Apa ribut? Yang NU kembali jadi NU dengan tahlilan, dengan maulidnya. Yang Muhammadiyah silahkan dengan madrasah atau gedung-gedung bertingkatnya, ya dan dengan kemajuan apa biasanya pengobatan rumah sakitnya, monggo apa silakan. Dan yang lain demikian juga. Mungkin kalau ada kawan FPI, yang FPI mari terus naik mungkar dengan kekuatannya, silakan, tidak apa-apa. Kita rebut hati masyarakat ya, dengan kita punya porsi masing-masing. Tapi begitu melawan satu kekuatan besar, ada grand design untuk menghancurkan umat Islam, ayo kita bersatu. Mestinya begitu. Pastinya begitu. Kita yakin bahwa Indonesia ini tanah yang subur. Indonesia ini luar biasa. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kita kalau sudah merebut Indonesia, artinya kemasyarakatannya, maka yang NU pasti punya umat, yang Muhammadiyah pasti punya umat, yang Dewan Dakwah pasti punya umat, yang FPI pasti punya umat, yang Al-Wasliyah dan seterusnya pasti punya umat. Jangankan yang benar-benar seperti itu, wong yang ngaku jadi malaikat Jibril Lia Eden saja punya umat. Di situ saya katakan ini baru ribet, tidak apa-apa. Tapi Islam sudah menyatu, negara kita sudah selamat dari penjajahan sekuler. Mestinya kan begitu.
Ini kadang-kadang kita enggak, Pak. Musuhnya satu, kita belum sampai merebut, kita ribut dulu. Saya posisinya di mana nanti? Posisi saya di mana? Saya punya ormas nanti di mana letaknya? Repot dulu kita ini, ya nggak selesai-selesai. Betul ya? Sedangkan musuh kita bukan musuh yang awam, bukan musuh yang bodoh, bukan. Orang orientalis ini pandai-pandai. Sama dengan tokoh-tokoh Islam. Contoh tokoh Islam yang luar biasa. Saya katakan Syekh Ahmad Deedat. Syekh Ahmad Deedat di samping hafal Al-Quran, dia menghafalkan semua jenis Injil yang dicetak saat sekarang. Maka beliau bisa berdialog dan mengalahkan argumentasi orang-orang Nasrani karena kehebatan ilmu siapa? Syekh Ahmad Deedat. Artinya dengan ilmu kristologi Syekh Ahmad Deedat bisa menguasai lawan-lawannya. Pertanyaannya, apakah di kalangan orang orientalis liberal gak ada orang pandai-pandai macam itu? Ada. Yang mereka akan terus menggerojok pemahaman-pemahaman kepada masyarakat-masyarakat. Kadang yang masyarakat awam sudah terpengaruh, bahkan kiainya pun terpengaruh, bahkan ketua ormas-ormas pun terpengaruh jadi liberal. Bukan karena kiai-kiainya, tokoh-tokohnya, ustadz-ustadznya, ketua-ketua ormas ini bukan orang bodoh, tapi yang lebih pandai adalah orang-orang liberalnya ini dengan berbagai macam kegigihan mereka. Sedangkan kita enggak, kita baru ngomong sedikit kawan yang menentang. Betul ya? Betul sekali. Itulah Indonesia. Baik bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini saya sejenak untuk mengajak membuka wacana kita, ya. Dan ini suatu yang real, suatu yang nyata, suatu yang perlu diperjuangkan bersama-sama. Dan kalau kita mengingat bahwasanya sebenarnya memang seluk beluknya pemikirannya itu masih hidup di kalangan sebagian dari tokoh-tokoh yang mempunyai KTP Islam, persis seperti seluk beluknya dia punya syahadah atau bukti apa? Pembacaan syahadat la ilaha illallah, buktinya dia ada di Mekah dan itu menjadikan jurus bagi dirinya tatkala masuk ke tokoh-tokoh Islam. Tapi di balik itu dia bermain dua kaki, yang satu berada di kaki tengah umat Islam, yang satu di kaki berada di wilayah Hindia Belanda. Karena itu kenyataannya mulailah zaman tersebut umat Islam terkalahkan, bukan jumlahnya tapi terdegradasi akidah dan moralnya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membuka wacana bagi kita. Saya di sini hanya mengungkap saja, tidak menggurui, hanya sedikit mengungkap sejarah. Mudah-mudahan bisa kita jadikan diskusi yang baik dan kita pulang dari sini ada perjuangan yang bersama-sama. Rebut dulu, nanti saja kita ribut. Ya, kita rebut dulu umat Islam dan bangsa Indonesia ini, baru nanti kita ribut furu cabang-cabangnya. Ya, nah insya Allah setiap ormas atau tokoh insya Allah nanti oleh Allah diberi pengikut sendiri-sendiri. Sekarang nggak usah risau, so kita rebut dulu yang besar ini, ya umat Islam di Indonesia, agar benar-benar menjalankan syariat Islam sesuai dengan ketentuan dari Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hada wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.